Lagi-lagi sebuah platform centralized lain ada yang menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan, kemudian exchanges menunjukkan koin mereka, dan sebuah peluang penghasilan yang menarik di Polkadot. Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo, dan untungnya saya sudah sembuh dan kita pun kembali di studio. Hari ini kita balik lagi dengan This Week in Crypto, rangkuman berita-berita yang paling hot di crypto space dalam seminggu lalu ini. Ada banyak yang akan kita perlu sampaikan, kalau gitu kita nggak akan buat Cryptosias mau menunggu lagi, dan kita langsung masuk ke berita pertama. Di Hottest News yang pertama, kita akan mengcover sebuah platform institutional crypto yaitu Genesis Trading yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk bankruptcy. Menurut investor yang mengatakan kalau prime broker yang bermasalah itu sedang ingin mengumpulkan sejumlah 500 juta dolar dalam penggalangan dana darurat. Bagian dari digital currency group family of companies, Genesis Trading memungkinkan investor institusional dan proyek kripto untuk memperdagangkan dan meminjam aset kripto. Genesis Trading adalah pemain besar di sisi institutional crypto dengan pinjaman aktif senilai 2,8 miliar dolar dan total volume perdagangan hampir 30 miliar dolar untuk Q3 di tahun 2022. Namun masalah dimulai di awal tahun ini ketika Genesis mengalami kerugian dari pinjaman yang diberikan kepada Three Arrows Capital yang gagal membayar kembali 2,8 miliar dolar yang mereka pinjam dari perusahaan. Menurut pengajuan kebangkrutan dari Three Arrows Capital, Genesis Trading seeking 1,2 miliar dolar dari hedge fund yang gagal. Pada saat itu, perusahaan induk Genesis, Digital Currency Group, menanggung sebagian kerugian dari pinjaman buruk tersebut. Kemudian, setelah runtuhnya FTX dan Alameda, Genesis mengungkapkan kalau mereka memiliki 175 juta dolar yang locked di bursa FTX dan pada tanggal 16 menghentikan penarikan pengguna dari platform Genesis. Perusahaan induk Digital Currency Group pun kembali menyuntikkan 140 juta dolar dana ke dalam platform. Dalam beberapa hari terakhir dilaporkan bahwa mereka sedang mencari penggalangan dana darurat sebesar 1 miliar dolar yang kemudian dipotong menjadi 500 juta dolar. Mereka telah memperingatkan investor mereka bahwa jika mereka gagal mengumpulkan dana ini, Genesis Trading mungkin saja akan mengajukan kebangkrutan alias bankruptcy. Binance didekati saat ini untuk kesepakatan itu, namun ditolak karena potensi konflik of interest. Namun dalam berita yang sedikit positif, perusahaan induk Digital Currency Group yang mengoperasikan Genesis telah menyatakan kalau bisnis pinjaman di Genesis tidak mempengaruhi bisnis perdagangan atau penitipan Genesis. Dan keputusan ini tidak berdampak pada operasi bisnis DCG dan perusahaan subsidiaris kami yang kami miliki sepenuhnya. Beberapa perusahaan subsidiaris DCG termasuk Grayscale yang menerbitkan dan mengoperasikan Grayscale Bitcoin Trust, perusahaan media kripto CoinDesk, dan pertukaran kripto Luno. Pada saat penulisan, Genesis belum mengumumkan hasil dari upaya penggalangan dana darurat mereka. Semoga saja mereka bisa menyelamatkan diri mereka dari situasi ini. Di berita kedua, setelah FTX dan adanya kasus kesalahan penanganan aset para pengguna mereka, pertukaran kripto centralized telah mulai membagikan proof of reserves untuk menunjukkan bahwa mereka memegang aset pengguna secara bertanggung jawab. Di antara bursa yang membagikan proof of reserves adalah Kraken, BitMEX, Binance, Bitfinex, OKEX, KuCoin, Deribit, dan Huobi. Crypto data platform Nansen sudah menyiapkan dashboard untuk menampilkan saldo dompet dari beberapa bursa ini yang memungkinkan pengguna untuk melihat total aset bursa. Namun Cryptosias harus ingat kalau proof of reserves itu tidak sempurna. Proof of reserves menunjukkan total aset bursa tetapi bukan total liabilities seperti user holdings. Tetapi langkah menuju transparansi dari platform-platform exchange centralized ini sebuah pertanda yang baik. Kalau Cryptosias masih menyimpan aset di bursa centralized, make sure untuk periksa apakah bursa tersebut sudah menerbitkan proof of reserves. Berhati-hatilah terus Cryptosias. Polkadot EVM Chain Moonbeam memulai kampanye Moonbeam Ignite mereka yang ingin menghadirkan likuiditas ke ekosistem DeFi mereka yang sedang berkembang. Dengan 12 juta token Glimmer yang akan didistribusikan selama 6 bulan ke depan. Insentif likuiditas tersedia di Stella Swap, sebuah bursa terdesentralisasi, dan Moonwell, sebuah platform pinjaman terdesentralisasi. Saat ini, para farmers bisa memperoleh 14% APR pada stablecoin seperti USDC, USDT, dan BUSD, dan lebih dari 80% APR untuk pair lainnya seperti USDC and Glimmer dan DOT and Glimmer di Stella Swap. Hadiah untuk meminjamkan aset di Moonwell juga diharapkan akan dimulai dalam beberapa hari mendatang, yang mungkin akan menjanjikan beberapa insentif menarik bagi mereka yang melakukan deposit. Jadi make sure Cryptosias terus pantau dan tidak ketinggalan rate APR ini.
Sejak adanya kasus FTX, kami di Crypto Discover ingin sekali lagi mengingatkan Cryptosias untuk melihat dan cek bursa masing-masing kalau kiranya mereka sudah menerbitkan proof of reserves mereka. Kita berharap dengan adanya konten-konten ini, kami bisa juga membantu berbagi informasi yang mungkin akan berguna untuk para Cryptosias. Ingatlah untuk selalu berhati-hati dalam berinvestasi dan untuk selalu do your own research. Baiklah Cryptosias, hari ini sampai di sini saja untuk This Week in Crypto kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan berita-berita seru kita ke depannya. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.